Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Robit Fahmi di channel dengan konten-konten dengan ulasan politik. Dan hari ini masih tetap sama, kita akan membahas soal politik. Kemarin salah satu partai besar yang hari ini kalau tidak salah di posisi nomor 3 besar, dan sekarang masih tetap sama dengan kemarin, yaitu di urutan nomor 1. Partai apa itu? Partai PKB, Partai Kebangkitan Bangsa. Kemarin mengumpulkan sejumlah ulama dari PKB. Ada satu komentar menarik ini dari mantan Ketua Umum PKB, yaitu Alwi Shihab. Alwi Shihab ini masih adik dari Quraish Shihab, masih paman dari Najwa Shihab. Alwi Shihab ini berkomentar, sangat aneh kalau kemudian warga NU tidak memilih PKB. Ini saya tidak mengkampanyekan ya, karena memang ya paling tidak host itu harus netral lah. Aneh kalau kemudian warga NU tidak memilih PKB, katanya Prof. Alwi Shihab ini. Ya memang kalau ditelisik ke belakang, ya aneh memang kalau kemudian tidak memilih NU. Karena kalau tidak memilih PKB, maaf. Karena kenapa? Ya karena PKB lahir dari rahim NU. Jadi sejarahnya pada waktu setelah jatuhnya Soeharto, warga NU ingin punya saluran politik sendiri, yaitu partai. Jadi sebelum dirikan PKB, warga NU ada beberapa yang sudah mendirikan, kalau tidak salah Perkanu itu, Partai Umat kalau tidak salah. Tapi kemudian akhirnya muncul surat tugas yang pada waktu itu masanya PBNU, ketua umumnya Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, mengeluarkan surat tugas yang mana di sana ada 5 kiai yang mendapatkan tugas secara langsung. Kemudian ada 9 tokoh yang ulama lah, termasuk di dalamnya Caimin, Muhammad Iskandar, ya dia sebagai asistensi untuk menyerap aspirasi warga NU, mengakomodir aspirasi lah ya, yang kemudian ya kesimpulannya lahirlah PKB sebagai saluran politik bagi warga NU. Di sana jelas tujuannya didirikannya PKB sebagai wadah untuk berjuang di politik, terus kemudian banyak hal lah yang diperjuangkan lah. Makanya kemudian Prof. Alwi Shihab ini memberikan statement kepada publik ketika kemarin PKB mengumpulkan ulama, bahwa aneh kalau kemudian warga NU tidak milih PKB. Ya karena memang keinginan warga NU sendiri untuk mendirikan partai politik pada waktu itu. Sebelumnya Gus Dur tidak menginginkan, karena pada muktamar 9 berapa itu ya, menginginkan NU kembali khitoh, kalau itu tidak salah yang di Situbondo, kembali ke khitoh, ya tidak mengurusi soal politik lah. Tapi karena keinginan warga NU kuat, akhirnya lahirlah PKB lah. Kalau kemudian PKB sebagai keinginan kita bersama, saya juga termasuk warga NU, ya sudah seharusnya pilihan politik kita yaitu PKB. Karena gini, saya mengibaratkan itu perawi hadis. Jadi ada tingkatan-tingkatannya. Semakin dekat maka sampainya itu semakin cepat sampai. Katakanlah kita kenal dengan A, B, C, D, E. Ini tangganya jelas. Kalau kita apa namanya
sampaikan A, ini pasti sampai kepada Z karena tangganya jelas. Dan semuanya di situ warga NU. Kita tawasul ke warga A gitu, ke si A kirimkan ke B kirimkan ke C, ada tangganya. Jadi ibarat perawi hadis itu ya jelas gitu, sanadnya jelas. Demikian pula dengan dengan PKB. Jadi karena kedekatan warga NU dengan PKB, maka untuk menyampaikan aspirasi kita kepada pemerintah ya paling dekat dengan PKB, tangganya itu mudah. Jadi kita sampaikan kepada yang paling bawah nyampaikan, terus ketika sampai dengan ke atas. Seperti halnya yang kemarin PKB telah berhasil memperjuangkan berupa undang-undang pesantren. Ini siapa lagi kalau bukan inisiatornya PKB. Nah, sekarang ini kata Caimin, pemilu itu sudah 400 hari lagi. Makanya kemudian kalau dulu kita sudah ada Gus Dur sebagai presiden, dan hari ini ketua umum PKB itu mau mencalonkan diri, dan informasi terakhir ya dia sudah koalisi dengan Partai Gerindra. Nah, terlepas ada selentingan bahwa PKB suaranya bakalan surut karena ada ada komunikasi yang kurang pas dengan antara Caimin dengan ketua PBNU, tapi saya yakin justru suara PKB bakalan semakin tinggi karena hasil survei juga masuk di nomor 3 besar kalau tidak salah. Lah, kita tinggal mendorong saja Caimin untuk menjadi capres ataupun wapres dan tetap berkoalisi dengan Gerindra atau dengan siapapun. Karena ini menjadi momen bagi warga NU untuk lebih mudah menyampaikan aspirasinya. Terlepas kita sebagai warga yang golongan grassroots, misalkan kita ingin ini itu tidak tersampaikan, tidak muncul bentuk kebijakan, tapi paling tidak saudara-saudara kita warga NU ya apa yang mereka inginkan sudah terpenuhi, paling tidak diperjuangkan oleh mereka yang masuk di DPR ataupun di eksekutif di pemerintahan. Ya itu ini bukan kampanye, tapi memang faktanya demikian. Itu juga saya perlihatkan surat tugasnya bahwa PKB lahir dari NU. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah kemudian komentar Prof. Alwi Shihab ini benar bahwa warga NU itu aneh kalau tidak memilih PKB, atau memang seperti yang disampaikan beberapa petinggi PBNU sekarang, warga NU terserah mau milih saluran politik mana saja. Ya, silahkan kita diskusikan di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.